Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin dan anakku semuanya dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan di bulan yang penuh mulia ini diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dan mudah-mudahan ya amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan pengajian yang sebelumnya yaitu hadis Arba'in Nawawi. Pada hari ini kita akan belajar pada hadis yang ke-13 dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan manfaat dari apa-apa yang kita baca pada hari ini. Ustaz bacakan dan kita bisa belajar bersama, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wal Muslim wa Muslim. An Nabi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang ke-13 ini dari Abi Hamzah Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik ini adalah khadim. Beliau ini adalah pembantu beliau yang melayani beliau. Jadi nama ibunya Anas bin Malik ini adalah Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ini menghadiahkan putra beliau kepada Rasulullah. Kisahnya saat itu Rasulullah SAW masuk di kota Madinah Yastrib. Ya, orang Yastrib ini dinamakan dengan sahabat Ansor. Saat itu para sahabat Ansor memberikan seluruh hartanya, memberikan apa yang dia miliki untuk Rasulullah, untuk perjuangan Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim ini seorang yang miskin, tidak memiliki apapun. Maka beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun sebagaimana para sahabat-sahabat yang lain. Aku hanya memiliki anak ini. Ketika itu Anas bin Malik usianya masih kurang lebih 10 tahun, masih kecil. Ya Rasulullah, anak ini akan selalu melayanimu. Anak ini apapun yang engkau lakukan, maka anakku ini yang akan membantu melayanimu sebagai seorang khadim. Bahkan dalam kisahnya itu saat Rasulullah mau berwudu, Anas bin Malik ini yang menyiapkan tempat wudu dan air wudu untuk beliau. Sandalnya beliau yang menyiapkan saat beliau di masjid, ya. Anas bin Malik ini yang menyiapkan segala kebutuhannya Rasulullah. Kemudian Abi Hamzah Anas bin Malik ini beliau menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu, tidak beriman, ya, tidaklah beriman, ahadukum, di antara kalian semua, hatta yuhibbu li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li akhihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Para hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa iman seseorang, ya, tidak dikatakan sempurna, ya, tidak dikatakan imannya ini sempurna sampai orang tersebut mampu, ya, mampu mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Makna hadis ini sangat jelas, ya, tidak ada takwil-takwil yang lain, yang sangat jelas dan tidak ada
perdebatan di antara para ulama, dan ini hadisnya sudah jelas secara makna. Nah, jika ada yang mengatakan bahwa sulit bagi seseorang menganggap bahwa orang lain ini sebagaimana diri kita, ya, masa kita memandang orang lain, menilai orang lain sebagaimana kita juga menilai diri kita sendiri, termasuk senang terhadap sesuatu. Ya. Jika kita senang saat kita melakukan sesuatu kemudian dipuji oleh orang lain, maka kita pun harusnya, jika kita memiliki iman yang sempurna, kita pun senang memuji orang lain. Jika kita tidak senang diejek oleh teman kita, kita tidak senang dihina oleh orang lain, maka janganlah kita menghina atau mengejek orang lain. Kita hasud, ya, hasud kepada orang lain. Jika kita memiliki rasa hasud pada orang lain, maka kita kembali pada diri kita. Apakah kita senang saat kita dihasuti oleh orang lain, didengki, disakiti oleh orang lain? Kita senang tidak? Jika kita tidak senang dengan perilaku itu, maka janganlah kita melakukan hal itu kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini, ya, sebuah makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa ada persamaan di antara sesama manusia. Ya. Setiap ada perbedaan di antara kita dengan orang lain misalkan, maka pandanglah pada diri kita sendiri lebih dulu. Ya. Setiap orang memiliki perbedaan-perbedaan, memiliki fitrah yang berbeda pada orang lain. Banyak kepentingan, banyak apa yang dia suka itu berbeda dengan orang lain, maka kita pun harus menghargai perbedaan, menghargai kecintaan yang tentu cintanya orang lain itu berbeda dengan yang kita cintai. Jika kita tidak senang, ya sudah, kita jangan melakukan itu pada orang lain. Pun kita jangan memaksakan apa yang kita miliki itu agar mereka mencintai sebagaimana yang kita cintai. Memang sulit melakukan ini, menganggap orang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita berusaha mencintai orang lain, kita berusaha memahami orang lain sebagaimana kita memahami diri kita sendiri. Seperti kita melihat orang lain tadi, yang Ustaz sampaikan, mencintai apa-apa yang tidak kita senangi. Tapi mencintai yang kita senangi ini maksudnya apa? Kita melihat orang lain yang senang terhadap sesuatu, ya, terhadap sesuatu, senang bakso misalkan. Kita tidak senang bakso itu, ya kita jangan suka kemudian mengejek, aku nggak suka itu, itu nggak baik dan seterusnya. Kita jangan, karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu juga menyakiti hati orang lain. Apapun itu, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai timbul rasa dengki jika kita tidak mau didengki oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini tentu yang dapat kita ambil hikmahnya, tentu kita harus berusaha, ya, kita harus berusaha melihat sesuatu itu dengan kacamata cinta, mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita berusaha, jangan sampai perilaku kita, apa-apa yang kita benci itu pun kita luapkan begitu saja tanpa memperhatikan kepentingan orang. Di saat yang sekarang ini, individualisme, hedonisme, kemewahan-kemewahan menjadi prioritas dalam kehidupan, sehingga lupa kepada orang lain, tidak memiliki rasa sosial, perhatian kepada orang lain. Ini sesuatu yang membahayakan. Manusia ini ada sifat sosial. Di masa yang sekarang ini COVID, kita berusaha membantu saudara kita. Kita tidak tega melihat saudara seiman kita menderita, maka bantu.
Ya mudah-mudahan dengan amaliyah kecil, dengan suka membantu orang lain, tidak suka menyakiti orang lain, diawali dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan itu menyempurnakan keimanan kita. Kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini selalu berkurang, bisa juga selalu bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus. Jika kegiatan-kegiatan kebaikan kita lakukan atas nama cinta, insya Allah kebahagiaan akan senantiasa kita dapati. Fa insya Allah kita memiliki banyak saudara, dan fa insya Allah hidup kita akan senantiasa membawa berkah bagi sesama. Ini saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.